Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan pemecahan masalah vektor dalam kehidupan sehari-hari menggunakan teknologi. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis vektor. Adapun anggota kelompok 8 yaitu terdiri dari Dara Damayanti dengan NIM 2106 1030 20029 dan juga Febriana dengan NIM 2106 1030 20020. Permasalahan vektor dalam kehidupan sehari-hari yang kami bahas yaitu pada kasus pertama, sebuah pesawat terbang ke arah timur pada kecepatan 25 km per jam. Namun, ada angin utara dengan kecepatan 15 km per jam sehingga membentuk sudut 90 derajat. Setelah itu, pesawat kembali terbang ke arah timur dengan kecepatan 10 km per jam. Berapakah perpindahan pesawat tersebut? Baik, di sini kita akan menyelesaikan soal vektor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, di sini kami menggunakan aplikasi Pet Simulation. Nah, untuk penggunaan aplikasinya ini kita bisa menggunakan dengan cara mendownload terlebih dahulu aplikasinya dan juga masuk menggunakan web. Di sini kami masuk menggunakan web. Langkah yang harus kita lakukan pertama yaitu kita klik Chrome. Kemudian kita klik Pet Simulation. Nah, kemudian kita pilih yang paling atas ya teman-teman. Nah, setelah itu kita klik simulation. Kita pilih matematika. Kemudian kita scroll dulu ke bawah. Kita pilih vector addition. Kemudian kita klik di sini. Dan di sini ada 4 pilihan ya teman-teman. Ada explore untuk 1 dimensi, explore 2 dimensi, ada lab dan equation. Kita di sini pilih explore 2 dimensi. Nah, seperti ini ya tampilannya teman-teman. Di sini soalnya, sebuah pesawat terbang ke arah timur pada kecepatan 25 km per jam. Namun, ada angin utara dengan kecepatan 15 km per jam. Setelah itu, pesawat kembali terbang ke arah timur dengan kecepatan 10 km per jam. Nah, berapakah perpindahan pesawat tersebut? Pertama-tama itu, kita misalkan pesawat berada di titik 0,0. Pesawat terbang ke arah timur dengan kecepatan 25 km per jam. Untuk memudahkan penyelesaian, maka kita dapat menggeser sumbu koordinat kartesius. Nah, di sini saya menggeser sumbu koordinatnya ke atas. Kemudian, pertama-tama itu kita ambil vektor A, kemudian kita letakkan di titik 0,0. Kemudian kita arahkan vektornya ke arah kanan sejauh 25 karena tadi dia itu terbangnya itu ke arah timur. Kita buat sejauh 25. Nah, selanjutnya itu ada angin utara yang mengakibatkan pesawat terbang tadi ke arah selatan dengan kecepatannya itu 15 km per jam. Kita ambil vektor B. Kita letakkan tepat di ujung vektor A.
Kemudian kita arahkan ke bawah sejauh 15. Kemudian pesawatnya itu kembali terbang ke arah timur lagi, teman-teman. Kemudian kita ambil vektor C, kita arahkan, kita letakkan tepat di ujung vektor yang B, kemudian kita arahkan ke arah timur lagi. Arah timur itu sebelah kanan, sejauh 10 satuan. Nah, kita diminta untuk mencari perpindahan pesawat tersebut. Langkah yang kita lakukan itu untuk mencari perpindahan pesawat dari titik A tadi, titik awal, ke titik C atau vektor C, yaitu titik akhir, adalah dengan cara mengklik sum di samping ini. Nah, kemudian kita telah mendapatkan vektor yang baru. Nah, vektor yang barunya itu kita arahkan dia dari titik 0,0 atau titik awal ke titik akhir atau titik C tadi. Teman-teman, karena di sini kita sudah mendapatkan arah-arahnya, kita klik value. Nah, value ini gunanya untuk biar kita nampak di situ berapa perpindahannya. Nah, vektor A-nya tadi kan sejauh 25, vektor yang B-nya tadi sejauh 15, dan vektor yang C-nya tadi sejauh 10. Dan vektor baru atau hasil daripada perpindahan dari mulai titik pertama ke titik akhir itu adalah 38,1. Di sini juga kita bisa mengklik sudutnya seperti ini. Jadi, kita dapat melihat antara sudut pertama, sudut kedua, dan selanjutnya. Sampai di sini penjelasan kami mengenai penggunaan path simulation untuk mencari perpindahan pesawat tersebut. Terima kasih. Nah, selanjutnya pada kasus kedua, dari sebuah denah pada kebun binatang diketahui kandang harimau terletak pada titik min 3,2, kandang reptil terletak pada titik 2,4, kandang gajah terletak pada titik 6,6, kandang monyet terletak pada titik 3,4, rumah serangga terletak pada titik 3,10, kandang rusa terletak pada titik 6,2, dan kandang unggas terletak pada titik min 6,6. Yanti mengunjungi kandang unggas, lalu ke kandang rusa, dan terakhir mengunjungi rumah serangga. Berapakah jarak perpindahan Yanti? Untuk kasus kedua ini, kami menggunakan teknologi yaitu menggunakan GeoGebra untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, untuk GeoGebra itu dapat juga kita download dan kita masuk menggunakan web. Di sini kami menggunakan web. Yang pertama itu kita klik Chrome. Kemudian kita klik GeoGebra. Di sini kita pilih GeoGebra Classic. Kemudian kita masuk. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk kasus kedua ini, soalnya itu dari sebuah denah pada kebun binatang diketahui kandang harimau itu terletak pada titik min 3,2, kandang reptil terletak pada titik 2,4, kandang gajah terletak pada titik 6,6, kandang monyet terletak pada titik 3,4, rumah serangga terletak pada titik 3,10, kandang rusa terletak pada titik 6,2, dan kandang unggas terletak pada titik min 6,6. Yanti mengunjungi kandang unggas, lalu ke kandang rusa, dan terakhir mengunjungi rumah serangga. Nah, berapakah jarak perpindahan Yanti? Langkah awal yang kita lakukan adalah pertama itu kita buat terlebih dahulu titik-titik yang sudah diketahui. Caranya kita klik di sini, kemudian kita klik point. Selanjutnya itu karena titik kandang harimau itu terletak di titik min 3,2, kita buat di titik min 3,2. Nah, di sini itu dimisalkan kandang harimaunya itu sebagai A. Selanjutnya itu, untuk menamainya, kita bisa klik di sini dan pilih teks. Kita bisa klik di sini harimau.
Begitu sampai selanjutnya sehingga semua titik selesai kita buat. Nah, dari soal tadi, Yanti mengunjungi kandang unggas, maka untuk mengetahui jaraknya itu pertama-tama itu kita klik terlebih dahulu di sini, kemudian kita pilih vektor. Kemudian karena dari soal yang diketahui itu Yanti mengunjungi kandang unggas dulu, maka kita klik di unggas. Kemudian setelah itu Yanti ke kandang rusa, maka kita klik di kandang rusa. Nah, selanjutnya itu Yanti itu mengunjungi rumah serangga. Nah, dari kandang rusa ini ke rumah serangga. Nah, kemudian kita klik perpindahannya itu dari unggas ke serangga, karena jarak perpindahan Yanti keseluruhannya. Nah, dimisalkan tadi dari unggas ke rusa itu adalah U, dari rusa ke serangga itu adalah V, dan dari jarak unggas ke serangga itu adalah W. Nah, kita ketahui di sini itu W sama dengan U ditambah V. Maka untuk mencari perpindahannya itu kita klik di sini, kemudian kita pilih distance or leg, kemudian kita klik dari unggas dan serangga. Nah, maka unggas serangga itu kan dimisalkan G dan E, karena rumah unggas dimisalkan dengan G dan rumah serangga dimisalkan dengan E. Jadi, jarak perpindahan Yanti keseluruhannya itu adalah 18,52. Nah, teman-teman, untuk soal selanjutnya, untuk permasalahan-permasalahan selanjutnya itu dapat pula kita lakukan seperti langkah-langkah yang telah kami paparkan. Sekian pemaparan dari kami untuk teknologi dalam pemecahan masalah sehari-hari mengenai vektor. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.